Legenda Danau Rayo. Danau Rayo merupakan salah satu wisata di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di kawasan hutan lindung Kabupaten Musirawas Utara, tepatnya di Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Rupit. Danau Rayo berjarak hanya sekitar 15 menit perjalanan dari Kecamatan Muara Rupit atau sekitar 80 km dari kota Lubuk Linggau. Danau Rayo memiliki luas 100 hektar dan kedalaman 15 meter dengan panorama yang indah dan air yang jernih. Di danau ini banyak ditemukan ikan jenis koi kuning, ikan arwana, dan ikan buntal. Dikelilingi oleh rimbunnya pohon-pohon dan kicauan burung dan harumnya daun yang berada di pinggir danau. Namun, siapa yang menyangka, di balik kejernihan airnya danau ini memiliki legenda bernama Bujang Kurap. Dikisahkan, pada zaman dahulu ada seorang pemuda tampan dan sakti mandraguna. Ada yang menyebutkan pemuda ini masih keturunan dari si Pahit Lidah, tokoh sakti yang terkenal dengan kesaktiannya. Salah satu kesaktiannya, ia bisa merubah wajah dari pemuda tampan menjadi pemuda buruk rupa. Kesaktiannya ini ia lakukan untuk mengetahui sikap seseorang yang hanya menilai orang lain dari fisiknya, bukan dari kebaikan hatinya. Namun, ada juga yang mengisahkan pemuda ini keturunan raja di Minangkabau yang sedang mengembara. Pemuda tampan mengembara dari desa ke desa. Suatu hari, pemuda tampan yang berubah rupa menjadi Bujang Kurap karena sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kurap. Ia pun mengembara dan singgah di sebuah desa bernama Desa Pagaremayu yang kini berubah nama menjadi Desa Karangpanggung. Saat itu, di Desa Pagaremayu tengah digelar pesta rakyat. Pesta itu dirayakan secara besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Semua rakyat di Desa Pagaremayu bersukacita mengikuti dan menikmati hidangan pesta. Di tengah keramaian pesta, Bujang Kurap ikut mendatanginya. Namun semua orang merasa jijik melihatnya. Bujang Kurap dihardik dan diusir oleh warga yang melihatnya. Hei anak muda berkurap, untuk apa kau datang kemari? Kau tidak pantas datang ke pesta meriah ini, membuat bau saja. Kau dengar itu Bujang Kurap? Pergi dari sini. Kami jijik melihat badanmu yang penuh kurap dan busuk itu. Menjijikkan. Mereka tidak tahu bahwa pemuda tersebut adalah pemuda sakti. Dengan bersedih hati, Bujang Kurap itu pun pergi meninggalkan pesta. Ia berjalan menyusuri jalan desa hingga tiba di sebuah dusun. Di dusun itu ia mendapati seorang nenek tua bernama Nenek Bengkuang yang sedang duduk di depan rumahnya. Nek, mengapa nenek tidak datang ke pesta? Di sana semua warga hadir dan berpesta. Nenek sudah tua, tidak kuat berjalan jauh ke sana, nak. Oh, baiklah, Nek. Oh iya, Nek. Aku lapar sekali. Apakah nenek punya makanan? Maafkan nenek, nak. Nenek tidak punya makanan apa-apa. Pemuda itu pun segera mengeluarkan kesaktiannya. Ajaib, hanya dengan memejamkan mata, aneka makanan lezat tersaji di tikar. Tak perlu khawatir, Nek. Jika nenek mau, di tikar samping nenek sudah ada makanan. Nenek Bengkuang kaget melihat banyak makanan enak tersaji di tikar. Mari, Nek, kita makan bersama-sama. Sang nenek yang sudah merasa lapar karena tidak punya makanan, akhirnya ikut makan bersama Bujang Kurap. Selesai makan, Bujang Kurap pun meminjam sebuah pisau kepada nenek untuk membuat rakit. Ketika selesai membuat rakit, Bujang Kurap memberikan pesan pada sang nenek. Nek, apabila terjadi sesuatu, nenek naiklah di atas rakit ini. Rakit ini aku ikat di tiang rumah nenek. Mendengar pesan Bujang Kurap, nenek semakin yakin bahwa dia bukan pemuda sembarangan. Setelah berpamitan, Bujang Kurap kembali menuju tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta,
Bujang Kurap kembali dicemooh oleh warga desa. Mereka melempari, meludahi, menendang, dan menghardik Bujang Kurap agar pergi dari tempat pesta. Mendapat penghinaan tersebut, Bujang Kurap pun akhirnya naik darah. Ia menantang warga desa. Ditancapkannya 7 batang lidi ke tanah di dekat kakinya. Hei orang-orang sombong, jika kalian berhasil mencabut lidi yang kutancapkan ini, maka kalian boleh mengusirku dari tempat ini. Semua orang pun tertawa mengejek mendengar tantangan dari Bujang Kurap. Aih, banyak cakap kau bujang busuk, hanya mencabut lidi ini kan permainan anak kecil. Setelah mengejek, ia pun berjalan dan mencabut lidi di dekat Bujang Kurap. Akan tetapi, dengan susah payah ternyata dia tidak berhasil mencabutnya. Biar aku saja, lidi macam ini saja tidak bisa mencabutnya. Warga berikutnya pun tidak berhasil mencabut lidi tersebut. Berulang kali mereka mencoba secara bergantian. Namun, anehnya tak satu pun yang berhasil, semuanya kewalahan dan akhirnya menyerah. Mencabut lidi saja kalian tidak mampu, tetapi sifat sombong kalian setinggi langit. Dengan mengucapkan mantra, Bujang Kurap pun mencabut lidi tersebut dan hanya sekali cabut, lidi yang tertancap bisa lepas. Namun, saat 7 lidi tersebut dicabut, air deras muncul dari permukaan tanah. Bertambah deras hingga mulai membanjiri tempat pesta. Warga pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Tolong! Tolong! Teriakan minta tolong pun datang dari mana-mana, tak mampu menahan air yang keluar dari permukaan tanah yang begitu derasnya. Akan tetapi, air semakin deras dan deras. Dalam waktu sebentar saja, banjir deras telah menenggelamkan rumah dan harta benda mereka. Hanya sang nenek yang selamat karena menaiki rakit buatan Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah pergi entah kemana. Luapan air yang menjadi genangan luas kini dinamai Danau Rayo atau Danau Besar. Sedangkan desa yang semula bernama Desa Pagaremayu kini berganti nama menjadi Desa Karangpanggung atau Panggung yang Karam. Kini keindahan Danau Rayo menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut legenda itu, Bujang Kurap kembali mengubah dirinya menjadi pemuda yang tampan dan melanjutkan pengembaraannya hingga sampai ke perkampungan yang kini daerah Ulak Lebar di kaki Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau. Ada sejumlah makam tua di tempat tersebut yang kononnya salah satunya Bujang Kurap. Legenda ini mengajak kita agar selalu menghargai, menghormati orang lain, tidak berlaku sombong, serta tidak menilai orang dari bentuk fisiknya, melainkan dari kebaikan hatinya.